به ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر الأخوة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini dengan izin Allah dan taufiknya kita kembali berkumpul dalam majelis ini, sedikit mengingatkan dengan apa yang menjadi kewajiban kita untuk senantiasa mengkaji, menelaah dari perkara-perkara agama kita. Dan pada pagi hari ini insyaallah taala kita mengawali dari risalah yang baru lagi, selesai kita dari Masail Jahiliyah yang mudah-mudahan juga banyak memberikan wawasan kepada kita, sekaligus juga untuk kita senantiasa muhasabah dengan apa yang kita jalani. Demikian pula apa yang insyaallah akan kita kaji adalah terkait dari kitab Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Imam Al-Mundhiri rahimahullahu taala, Abdul Azim bin Abdul Qawi Al-Mundhiri rahimahullahu taala. Yang risalah ini pun juga terkait dengan apa yang insyaallah akan kita kaji adalah merupakan motivasi ya, dan juga hasungan-hasungan dalam semua amalan baik itu perkara-perkara fikih ya. Dan ini juga nanti karena tartibnya pun juga tartib fiqhiyah dari kitab Thaharah sampai berikutnya kitab Thaharah, kitab Shalah dan seterusnya. Maka insyaallah ta'ala juga insyaallah akan kita sedikit ya menyinggung dari permasalahan-permasalahan ini yang berikan hasungan dan motivasi kepada kita untuk kita lebih menyesuaikan atau mencocoki dengan apa yang kita jalani dengan tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW sebagaimana para ulama telah memberikan bimbingan kepada kita. Kemudian sebelum kita masuk pada pembahasan bahwa ada baiknya untuk kita juga mengenal dari mereka para a'immah, para ulama ya, mengenal pribadi dan juga keberadaan mereka yang bagaimana mereka menjadi orang-orang besar ya. Mudah-mudahan dengan seperti itu akan memberikan juga motivasi kepada kita dengan sejarah kehidupan mereka. Demikian pula sejarah mereka dalam talabul ilm. Meskipun tentunya adalah kita sangat jauh ya dari mengikuti jejak mereka, namun minimalnya adalah bisa sebagai koreksi atau minimalnya adalah sedikitnya bisa mengingatkan kepada kita, sekaligus juga mudah-mudahan menjadikan kita lebih tawadhu ya, manakala kita membandingkan diri kita dengan mereka orang-orang besar, untuk kita bagaimana berusaha untuk mengikuti jejak mereka dan juga mengikuti nasihat-nasihat mereka sesuai dengan apa yang kita mampu untuk melakukannya. Mengawali dari bahasan ini adalah kita sedikit mengenal tentang yang pertama tentang a'immatul madzhab, imam-imam madhab yang 4 dari Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad rahimahumullah ta'ala jami'an. Di mana yang pertama adalah Imam Abu Hanifah yang nama aslinya adalah Nu'man ibn Thabit Nu'man ibn Thabit ibn Zawtan. Ini beliau yang kemudian lebih dikenal dengan Abu Hanifah ya, merupakan faqihul Iraq ya, dari ulamanya di Irak. Dan kita tahu bahwa dengan mengkaji seperti ini nyata Irak dulu adalah negeri para ulama, negerinya para ulama. Dan beliau juga sangat kokoh sekali. Demikian pula kaidah yang keluar dari beliau menunjukkan akan kecerdasan yang memang sangat luar biasa. Di mana beliau sempat bertemu dengan beberapa sahabat.
Jadi sempat bertemu dengan sahabat ini, tapi ketemu saja. Maka beliau termasuk dari kalangan tabi'in, ya. Namun tidak meriwayatkan. Mana lahir tahun 80 Hijriah, ya. Kemudian meninggal tahun 150, ya. 150 Hijriah. Tapi tahun 80 ini masih ada dari sisa-sisa para sahabat. Mana lahir dan berkembang beliau dari Kufah. Ya. Kemudian juga sempat bertemu karena di Kufah pun juga dulu adalah merupakan madrasahnya Abdul Mas'ud radhiyallahu ta'ala, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Gubernurnya adalah khalifah gubernur Kufah ketika itu adalah Abdul Mas'ud. Yang dari situlah berkembangnya madrasahnya Abu Hanifah. Ini adalah dari madrasahnya Abdul Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Dan beliau banyak menyibukkan dengan fikih, yang tentunya hanya kemudian diriwayatkan beliau ketemu dengan 6 orang dari sahabat, ketemu, namun tidak sempat meriwayatkan, tidak sempat meriwayatkan. Kemudian dari pendapat-pendapatnya, dan juga beliau banyak beristimbat dari Al-Quran dengan qiyas, dan juga rajah atau aklihi, yakni kepiawaian dalam akalnya yang memang sangat luar biasa. Maka kaidah-kaidah dalam masalah usul fikih ini pertama kali masyhur itu dari madhabnya Abu Hanifah. Dan sampai sekarang pun juga seperti itu, bahwa dari madhabnya Abu Hanifah ini dalam qawaid fiqhiyahnya, ya, ini sangat kuat dengan kaidah-kaidah yang mereka buat. Yang tiada lain, kaidah-kaidah itu juga keluar dari Al-Quran dan juga dari Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan termasuk dari pendapat beliau sendiri adalah mengatakan, in sahhal hadits fa huwa madhhabi. Jika hadis itu sahih maka itulah madhabku. Dan namun demikian banyak hadis tadi dan tidak sampai kepada beliau, ini yang akhirnya terkadang fatwa-fatwanya itu menyelisih kepada hadis-hadis yang sahih. Namun demikian murid-muridnya pun yang setelah meninggalnya Abu Hanifah, 2 murid besarnya, yakni Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf rahimahumullah, ini sering ketika mentok, dan khususnya keduanya ini yang bertemu dengan Imam Syafi'i, ya. Karena Imam Syafi'i juga banyak mengambil ilmunya dari murid-muridnya. Karena hari lahirnya Imam Syafi'i, ya, ini adalah tahun di mana Imam Abu Hanifah itu meninggal. Ya. Ya, tahun di mana Imam Syafi'i itu ada mengatakan barang sehari. Maka ini yang kemudian menjadikan orang-orang yang fanatiknya tinggi terhadap Abu Hanifah dalam mencela kepada Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i. Ini sangat luar biasa, bahwasanya Imam Syafi'i itu tidak berani keluar, ya, kecuali setelah Abu Hanifah itu meninggal. Ini memang diriwayatkan Imam Syafi'i kan dalam kandungan itu lama, ya. Jadi tidak seperti biasanya 9 bulan, tapi lebih. Ini dalam riwayat, ya. Dan namun tidak demikian tentunya, masalahnya bukan karena seperti itu. Ini hanya dari orang-orang muta'assib, ya, orang-orang yang terlalu ekstrim dan ghulu, ya, berlebihan terhadap Imam Abu Hanifah ini, ya. Dan sampai-sampai kemudian itu mencela kepada mazhab yang lain dalam rangka untuk menguatkan kepada mazhabnya. Dan ini memang dari semua mazhab yang 4, para pengikut mazhab, maka yang paling muta'assib, ya, paling fanatik sekali dengan mazhabnya adalah dari mazhabnya orang-orang Hanafiyah. Padahal
Imam Abu Hanifah sendiri tentunya tidak seperti itu. Ini. Prinsip beliau dengan prinsip Imam Syafi'i juga sama. In sahhal hadits fa huwa madhhabi. Maka ini yang sering dikatakan oleh murid-muridnya, mengatakan lau sami'a Abu Hanifah hadzal hadits laqala bihi. Kalau seandainya Abu Hanifah mendengar hadis ini, pasti beliau akan berkata sesuai dengan hadis ini. Ini karena beliau juga orang yang dikatakan waqafan ala nusus, orang yang senantiasa berhenti di hadapan nas. Kalau ternyata pendapatnya sendiri adalah menyelisih kepada nas, maka hal ini beliau pun juga tarojuk, yakni kembali meninggalkan pendapatnya dan kembali kepada hadis-hadis yang sahih. Ini beliau rahimahumullah taala rahmatan wasi'ah. Kemudian tentang kehidupan beliau adalah orang yang ahli ibadah. Kalau dilihat biografinya secara detail, ini luar biasa. Bagaimana mereka para ulama menjamak antara ilmu dengan amalnya. Ini menjamak antara ilmu dengan amalnya. Dan beliau dari katakan a'badun nas. Ini. Orang yang banyak beribadah dan juga banyak menunaikan tahajud. Demikian pula banyak membaca Al-Quran. Demikian pula beliau adalah sangat wara'. Yani selalu menjaga hal-hal yang itu akan menjatuhkan harga diri dan kehormatannya. Meskipun itu sesuatu yang mubah. Meskipun itu sesuatu yang mubah, maka beliau senantiasa menjaga dari muruahnya. Demikian pula dalam mencari ma'isyah, mencari penghidupan pun juga, meskipun itu dari hal yang halal, maka tidak semua yang halal itu adalah baik. Artinya hal-hal yang itu akan menjatuhkan harga dirinya atau kredibilitasnya, ya, maka beliau tinggalkan. Dan termasuk juga beliau memberikan peringatan, ya. Katakan raghaba an wadha'ifil muluk wal khulafa. Ya. Beliau memberikan terhib. Ya. Kalau raghibaan itu artinya adalah membenci. Ya. Kalau raghiba fi itu artinya adalah menyukai atau memberikan anjuran. Ya. Di sini raghibaan itu adalah membenci. Bagaimana sabda Nabi, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang benci dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Dan beliau termasuk juga yang tidak suka untuk bekerja pada pemerintahan, ya. Dari khulafa, muluk, qadha dan semisalnya. Nah, meskipun ini adalah pendapat, ya, artinya istilahnya adalah wijhatun nazar dari beliau, ya. Karena muridnya Abu Yusuf ini menjadi qadhi, ya, di masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Ini menjadi qadhinya dari Bani Abbasiyah, ya. Menjadi qadhinya ini Abu Yusuf. Karena Imam Syafi'i itu diselamatkan, selamat itu ba'da Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah adalah di tangan Abu Yusuf ini. Jadi waktu itu nanti insyaallah kita bahas Imam Syafi'i. Jadi nyawanya sudah di ujung tanduk, ya. Karena maka ini benar kalau patah mengatakan, orang Jawa mengatakan jangan deket-deket, ya, sedak-sedak kebo kupak, ya. Kan seperti itu. Dan ini Imam Syafi'i kena getahnya dalam hal ini. Kisahnya adalah para bughat, ya, orang-orang yang membelot dari kekhalifahan Harun ar-Rasyid, ya, dari kalangan Alawiyin, ya, yang tinggal di Madinah, ya, tinggal di Madinah. Hanya tidak mau baiat, keluar dari baiatnya kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Kebetulan Imam Syafi'i ketika itu di Madinah, karena belajar kepada Imam Malik, ya, beliau adalah muridnya Imam Malik. Jadi tinggal di Madinah. Kemudian akhirnya orang-orang ini diciduk, dibawa ke Baghdad. Ya,
Termasuk di antaranya adalah Imam Syafi'i ke bawah ini. Ke bawah dari orang-orang Alawiyin. Karena Imam Syafi'i ini juga sebenarnya bukan dari Alawiyin, ya. Orang-orang yang masuk mengaku habaib, ya, dari keturunan Nabi. Dan satu-satunya dari Imam Mazhab ada yang dari ini dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari Quraisy. Ini keturunan Quraisy ini. Meskipun lahir beliau di Jalur Gaza sekarang ini, ya, di Palestina, namun beliau adalah keturunan Quraisy. Ini juga ketika orang-orang yang diciduk ini dibunuh semua, penggal lehernya semua, tinggal tersisa satu orang anak muda dari Madinah, dan ini akhirnya juga dipenggal, kemudian tinggal Imam Syafi'i sendirian. Ini juga sudah hampir, ya. Tinggal satu orang itu saja, Imam Syafi'i saja, kemudian menyampaikan apa yang siapa hakikat dari beliau. Dan Imam Syafi'i ini mengatakan wa syaikhu ya'rifu dzalik. Mengatakan wa syaikh ya'rifu dzalik. Yani syekh maksudnya adalah Qadhi Abdul Hasan. Ini tahu tentang siapa saya itu, beliau tahu. Akhirnya kemudian dengan syafaatnya qadhinya ini kemudian Imam Syafi'i selamat, ya. Ibarat Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya. Dan yang jelas ini juga termasuk qadhi, ya. Jadi qadhi di pemerintahan Harun al-Rasyid. Namun demikian dalam hal ini adalah Imam Abu Hanifah adalah tidak suka, karena sebagaimana hadis Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan, Rasulullah mengatakan man bada jafa wa man iqtaraba ila sultan iftatan, ya. Siapa yang tinggal di Badui maka akan kasar karena kurang gaul, ya. Kurang gaul, maka sikap-sikapnya akan kasar. Wa man iqtaraba ila sultan iftatan, dan siapa yang mendekat kepada penguasa maka akan terfitnah. Ini berangkat dari tentunya mereka para a'immah adalah hal-hal seperti itu. Yani takut terfitnah dengan dirinya. Kalau fitnah dalam dunia mungkin lebih ringan, ya. Tapi kalau fitnah dalam agama ini yang tentunya adalah membahayakan. Ini beliau rahimahullahu ta'ala. Dan beliau adalah seorang pedagang. Ini Abu Hanifah ini seorang pedagang kain. Dan para umara, ya, para penguasa ketika itu menawarkan kepada beliau mansibil qadha, untuk menjadi seorang qadhi. Menjadi seorang qadhi. Dari Bani Umayyah. Namun beliau menolak. Di antaranya adalah dari khalifah, banyak dari para khulafa Bani Umayyah. Khalifah Al-Mansur di antaranya beliau menolak. Karena penolakan itu sampai kemudian dipenjara. Penolakan ini kemudian dipenjara oleh Khalifah Al-Mansur. Dan kemudian banyak disakiti. Namun kemudian beliau pun banyak uzur, yani merasa tidak aman dengan dirinya. Kemudian dikatakan bahwa Khalifah Mansur ini karena menolak kemudian dipenjarakan. Kemudian dikatakan qala fa aba hatta sajanahu al-Mansur ala dzalika wa adah. Maka Imam Abu Hanifah ini menolak untuk menjadi qadhi sampai kemudian dipenjara oleh Khalifah Al-Mansur karena penolakannya ini. Wa adahu, kemudian disakitinya, ya, disiksanya. Wa kana ya'tadiru bi annahu la ba'sa la ya'manu nafsahu. Dan maka beliau sendiri juga uzur bahasanya tidak aman dengan dirinya. Qila innal Mansur, artinya alasan kenapa tidak mau jadi qadhi karena merasa tidak aman. Yani, tidak aman dari kesalahan, tidak aman dari ini yang karena waraknya tentunya. Qila innal Mansur halafa liyalianna lahu amalan fakaffara an yaminihi bi an wallahu ta'dadul ajir
fi bina'i Madinatis Salam. Wa kana an-nasu qablahu ya'uddunahu bil ahad fa'addahu bil qasab. Ini kisahnya bahwa Khalifah Mansur sampai kemudian bersumpah untuk menggantinya. Ini beliau ya, ini artinya di sini kita lihat juga banyak para imam yang kemudian juga bersinggungan dengan penguasa meskipun mereka berusaha menghindar, dan ini hampir banyak para imam seperti itu. Ini kita lihat dari awal Abu Hanifah, kemudian para muhadditsin pun juga banyak yang kena fitnahnya para penguasa ini. Kemudian beliau adalah merupakan narasumber di Kufah, ya. Merupakan narasumber di Kufah, di mana banyak para ulama di Kufah dan juga Baghdad. Ini mereka datang membaca masalah fikih kepada beliau. Kemudian juga banyak alumninya, santri-santrinya itu banyak keluaran dari beliau. Di antaranya adalah itu Muhammad bin Hasan, kemudian Qadhi Abu Yusuf, kemudian juga Zufar, juga Rabi'atul Ra'i, dan Waqi' ibn Jarrah Ar-Ru'asi. Ini Waqi' ibn Jarrah ini juga gurunya Imam Syafi'i. Dan yang lainnya dari para a'immah, dari madrasahnya Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau juga karya-karyanya juga banyak, ya. Kemudian terkait dengan masalah-masalah hadis, memang beliau tidak seperti yang lainnya. Karena wallahu ta'ala, meskipun waktu itu adalah masih banyak para sahabat, namun beliau tidak sempat mengambil ilmu dari mereka. Kemudian Madrasatul Ra'i atau Madrasatul Kufah ini pun juga sangat kuat. Namun demikian bukan berarti beliau tidak konsisten, itu tidak. Ini adalah sebagaimana prinsip dan manhaj beliau sendiri adalah kembali kepada hadis. Bahasanya fikih itu adalah kembali kepada hadis. Yang ini yang kadang kurang dipahami oleh orang-orang yang datang berikutnya. Adapun kemudian riwayat-riwayat yang menyebutkan yang sesuatu yang mungkin boleh dibilang miring tentang Abu Hanifah, ini sebenarnya adalah sesuatu yang ma'dzur, ya. Karena itu tadi, yakni banyaknya hadis yang tidak sampai kepada beliau. Termasuk diantaranya adalah Imam Az-Zahabi, Ibn Hibban. Dalam Ibn Hibban memasukkan Abu Hanifah ini dalam kitab Majruhin. Ini orang-orang yang dijarh, orang-orang yang dilemahkan, ya. Dan sampai habis-habisan, ya. Kalau nggak salah saya dapati sampai 5 lembar salah membawakan tentang Imam Abu Hanifah ini. Dan dikatakan oleh Imam Az-Zahabi tentang Ibn Hibban ini yang agak berlebihan, ya, ketika menyebutkan biografinya Imam Abu Hanifah ini, mengatakan, kata Imam Az-Zahabi, ka'annahu la yadri madza kharaja min ra'sih. Seakan tidak ngerti apa yang keluar dari kepalanya itu apa. Saking berlebihannya dalam menyebutkan tentang Imam Abu Hanifah ini. Ini khonafidin sekilas tentang beliau. Kemudian Imam Malik yang berikutnya adalah Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ini Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah, Imam Ahlul Madinah. Dan beliau adalah merupakan tokohnya Madinah. Ini Abu Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik al-Asbahi, yang lahir pada tahun 95, yakni 15 tahun setelah Abu Hanifah. Dan beliau berkembang belajar di Madinah, dan juga belajar dari Rabi'atul Ra'i. Rabi'atul Ra'i
Ini juga satu di antara muridnya Abu Hanifah juga. Tapi hanya Rabi'ah ar-Ra'i ini dari sisi kefakihannya luar biasa. Demikian pula dari sisi hadithiyahnya juga kuat. Ini Rabi'ah ar-Ra'i. Kemudian juga Imam Haywa dan yang lainnya. Ini beliau, yakni mengambil ilmu dari Rabi'ah ar-Ra'i dan juga memperdalam ilmu-ilmu agama sampai kemudian menjadi hujjah dalam hadis. Demikian pula dalam menjadi imam dalam masalah fikih ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada Imam Malik rahimahullahu taala, dan juga dengan waraknya, ketakwaannya, keikhlasannya, demikian pula adab dan husnul muamalah, dan tidak berkata kecuali yang hak. Demikian pula rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kesungguhannya dalam memerangi berbagai penyimpangan dan bid'ah, dan juga membantah kepada para mulhidin, ya, orang-orang yang menyimpang. Dan ini terkenal dari Imam Malik rahimahullahu taala. Demikian pula waraknya beliau, kezuhudannya, dan terkenal dari beliau ungkapan-ungkapan yang satu sisi adalah beliau sebagai imam, ya, yang itu sangat disegani di masanya. Sampai terkenal di masa beliau adalah di kalangan para ulama mengatakan la tufti wa malikun bil Madinah. La tufti wa malikun bil Madinah. Jangan engkau berfatwa selagi Imam Malik masih ada di Madinah. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau adalah sangat disegani di kalangan para imam, kalangan para ulama di masanya. Kemudian juga waraknya, dan juga terkenal dari ungkapan-ungkapan beliau yang menunjukkan beliau seorang yang tawadhu. Ya. Tawadhu di antaranya ketika seseorang datang kepada beliau dengan membawa 40 pertanyaan, yang dijawab hanya 4 atau 5 saja. Selebihnya dijawab dengan wallahu a'lam, saya tidak tahu. Ini menunjukkan bahwasanya beliau itu tidak jur'ah. Ya, ini sangat hati-hati untuk berbicara tentang perkara agama. Ini, tentang perkara agama beliau sangat hati-hati, dan tidak malu, tidak segan untuk kemudian mengatakan saya tidak tahu. Meskipun beliau adalah seorang yang dikatakan alimul Madinah, yakni ulamanya Madinah di masanya. Dan dikatakan mufti Udiyah, tidak hanya Madinah saja, tapi di seantero negeri saat itu adalah beliau dikenal sebagai sebagai rujukan, ya, sebagai ulama besar. Ini Imam Malik rahimahullahu taala, khususnya dengan kitab Muwatta'nya ini. Yang beliau menulis kitab Al-Muwatta' Imam Malik ini, yang ketika itu sudah muncul kitab-kitab yang berjudul Muwatta' yang lain, yang lebih besar dari apa yang ditulis oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Ini. Sampai ada yang mengatakan istilahnya sedikit mencibir dari apa yang ditulis oleh Imam Malik ini. Mengapa engkau menulis Muwatta' ini? Buat apa? Sudah ada yang menulis lebih besar dari yang kau tulis. Namun kita lihat keikhlasan beliau. Beliau hanya menjawab, kullu ma lillahi baqiyah. Semua yang karena Allah Subhanahu wa taala itu akan kekal. Kullu ma lillahi baqiyah. Semua yang karena Allah akan kekal. Maka beliau menulis bukan karena ingin saingan, bukan karena untuk yang lainnya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka nasrul ilm wa nasrul sunnah, dalam rangka untuk menyebarkan ilmu dan menyebarkan sunnah. Ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan benar, sampai hari ini tidak dikenal buku namanya Muwatta' kecuali hanya Muwatta'nya Imam Malik saja. Yang lainnya tidak tahu pada kemana. Ini bukan berarti para ulama tidak ikhlas, tapi ini menunjukkan bagaimana kesungguhan dari Imam Malik rahimahullahu taala, bahwa semua yang karena Allah Subhanahu wa taala adalah akan kekal. Maka ini juga memberikan motivasi kepada kita bagaimana dalam mengamalkan atau dalam melakukan satu pekerjaan ini betul-betul lillah, ya. Mutqin, tidak kena pengaruh kanan kiri, itu tidak,
Tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dalam rangka memberi faedah, memberi manfaat kepada manusia. Maka dalam ini juga dalam semua amal perbuatan kita pun dan seperti itu, ya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberi manfaat kepada manusia. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Maka ini yang tentunya menjadi perhatian bagi kita untuk bagaimana kita memberi manfaat kepada manusia dengan manfaat yang insyaallah taala itu pahalanya juga akan mengalir untuk kita dan juga kepada mereka untuk lebih mendekatkan sunnah, mendekatkan kebaikan kepada umat. Tidak peduli kepada yang berbicara di kanan kiri. Ini hendaknya. Ini menunjukkan akan keikhlasan dan waraknya Imam Malik rahimahullahu taala. Demikian pula dari sisi muharabatul bid'ah. Getolnya beliau dalam membantah kepada kebid'ahan. Datang seorang mengatakan, bertanya datang kepada beliau, kemudian mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Membacakan ayat itu, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy-Nya. Kemudian orang ini mengatakan kaifa istawa? Bagaimana istiwanya Allah? Maka dengan tenangnya Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul was su'alu anhu bid'ah. Mana istiwa itu sesuatu yang maklum, dipahami. Wal kaifu majhul, adapun bagaimana istiwanya Allah ini majhul, kita enggak tahu. Karena Allah tidak menjelaskannya bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Was su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimana itu adalah bid'ah. Nah, kemudian orang itu diusir dari majelisnya. Ini juga menunjukkan beliau itu tidak main-main ya, dengan orang-orang yang mau memberikan syubhat. Tidak main-main ini, langsung diusir orang itu dari majelisnya. Sebagaimana juga menunjukkan ketawadhuan beliau seperti para imam yang lainnya. Kalau salah segera rujuk, tidak kemudian ngeyel. Seperti kisah Imam Malik dengan Abdullah bin Wahab al-Misri. Abdullah bin Wahab al-Misri ini datang ke Madinah untuk belajar, mengambil ilmu dari Imam Malik. Namun di sini sebenarnya juga seorang alim. Menunjukkan tawadhu'nya mereka, para ulama pada saat itu ya. Mengambil ilmu kepada yang lain, saling memberi. Nah, kemudian di majelis itu Imam Malik ditanya tentang masalah menyela-nyelani jari ketika berwudu. Maka beliau mengatakan itu tidak sunnah. Itu tidak sunnah menyela-nyelani jari ketika berwudu. Selesai majelis, ya, tidak tersisa kecuali dua orang ini saja, ini Imam Malik dengan Abdullah bin Wahab al-Misri, dengan Ibnu Wahab al-Misri ini, kemudian mengatakan, engkau tadi mengatakan demikian, dan menurut kami adalah sunnah. Fahadha indana sunnah, katanya. Ini menurut kami adalah sunnah. Nah, kemudian dibawakan riwayat tentang menyela-nyelani jari dalam berwudu yang sabit dari Rasulullah SAW. Kemudian Imam Malik mengatakan, fahadha hasan. Ini hadis sahih. Yang beliau pun langsung kembali merujuk dengan apa yang kesalahan yang beliau lakukan. Dan pada pertemuan berikutnya ketika ditanya masalah itu, beliau mengatakan ini sunnah. Nah, kemudian dibawakan riwayat itu. Ini menunjukkan juga antara murid dengan guru pun juga tidak siapa yang, karena memang perhatian mereka adalah bagaimana untuk menyebarkan kebaikan, mencari kebaikan, mencari kebenaran, bukan untuk mencari pamor, atau juga mencari glamor, atau juga popularitas dan yang semisalnya. Ini keteladanan mereka para ulama. Tidak berat untuk kemudian rujuk dari kesalahan. Ini tidak berat. Maka itu ikhwan fillah jazakumullah yang dicontohkan oleh mereka para ulama kita. Kemudian juga beliau dari kumpulan muwatta'nya ini juga
merupakan kumpulan hadisnya ini juga yang terbaik saat itu. Sampai Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan bahwa beliau mengatakan asahul kutub ba'da kitabillah. Buku yang paling sahih setelah Al-Qur'an adalah Muwatta'nya Imam Malik. Ini sebelum munculnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Maka Muwatta' Imam Malik ini adalah yang paling sahih yang ada ketika itu. Dikatakan ashahul kutub ba'da kitabillah. Ya, termasuk Imam Syafi'i ini juga menghafal dari Muwatta'nya Imam Malik, kemudian membacakan yaitu kepada beliau di Madinah ini. Karena Imam Syafi'i juga muridnya Imam Malik ini. Dan sebagaimana yang lainnya itu juga para ulama juga bersinggungan dengan penguasa. Jadi terkena fitnahnya para penguasa. Ini sesuatu hal yang, namun demikian juga tidak kemudian memberikan tahrid ya, atau memberikan ada dendam dan semisalnya itu tidak. Ini mereka para a'immah. Maka ini jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan Imam Malik rahimahullahu taala dengan kezuhudannya, keikhlasannya, ketawadhuannya, demikian pula kerasnya dalam membantah atau memerangi kepada bid'ah dan hal-hal yang menyelisih kepada perkara-perkara agama ini. Karena tiada lain tujuannya adalah bagaimana membela kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan qila innahu afta bi khal'il mansur wa mubayati Muhammad ibn Abdullah min ali Ali. Fa'afadha dhalika Ja'far ibn Sulaiman amma al-khalifah wa amirul Madinah fajarradahu wa dharabahu 70 sawtan. Ini di antaranya beliau berfatwa tentang untuk berfatwa agar Khalifah Mansur ini diturunkan ya. Dan juga dari membaiat kepada Muhammad bin Abdullah dari Alu Ali. Dan itu diketahui oleh Ja'far bin Sulaiman, pamannya Khalifah Mansur. Dan kemudian dipukulinya sampai 70 kali. Famazdada illa ala'an wa syarafan. Namun semakin beliau difitnah seperti itu, tidak menambah kecuali semakin tinggi ini beliau dan juga semakin mulia di hadapan manusia. Ini. Dan setelah Imam Malik malah disiksa seperti itu, akhirnya orang-orang malah kemudian semakin istilahnya tidak simpati kepada penguasa. Dan maka bahkan semakin mengangkat derajatnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sampai ketika dikatakan walamma aliman Mansur bidzalika yatadhara ilaihi wa tardah. Sampai ketika Khalifah Mansur ini tahu yang seperti itu, kemudian beliau minta uzur, minta maaf kepada Imam Malik dan minta ridhonya. Intinya dari Khalifah itu sendiri yang minta maaf. Waqala lahu, kemudian mengatakannya kepadanya, lam yabqa fin nasi afqahu minni wa mink. Faqad syaghalatni al-khilafah. Yani tidak tersisa dari manusia yang lebih faqih dariku dan darimu. Yani memuji kepada, maunya dalam memuji kepada Imam Malik rahimahullahu taala. Dan kemudian berikan udzur, faqad syaghalatni al-khilafah. Dan hanya aku ini telah disibukkan dengan kekhalifahan ini. Ini beliau. Kemudian membuat satu kitab yang itu kemudian kitab itu dijadikan sebagai buku itu sebagai rujukan manusia, namanya termasuk diantaranya dalam Muwatta Imam Malik ini. Ini
dari apa yang menimpa kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kemudian ketika Imam Malik menulis kitab Muwatta'nya ini dan didengar oleh Khalifah Al-Mahdi, kemudian juga Khalifah Ar-Rashid di tahun yang ke-174 ini, maka semakin nampak ketika mereka mengagungkan, memuliakan kitab hadis itu, maka juga kenikmatan, izzah dan ilmu pun membahana di seantero daerah ya. Dengan artinya kemudian para ulama pun juga, para umara, para khulafa pun juga memuliakan ilmu. Maka ini yang juga semakin tatkala mereka memuliakan kepada para ulama dan kepada ilmunya, ini juga pemerintahan Islam pun juga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka di sini menunjukkan bahwa memuliakan ilmu dan ulama ini adalah akan Allah Subhanahu wa taala menjadikan memuliakan kepada kita. Dan ini merupakan adab-adab yang baik. Dan insyaallah ta'ala termasuk dari manakala kita menginginkan kemuliaan, maka semuanya ada pada ilmu dan pada para ulamanya. Karena mereka adalah orang-orang yang membawa warisan para nabi. Sebagaimana dikatakan, faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil warisan itu, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang besar. Maka ini kita mencoba untuk mengais, ya. Mencoba untuk kresek-kresek ya dari warisan-warisan para ulama yang mereka membawa warisan ilmu. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa para nabi itu tidak la yarithuna dinaran wala dirhama. Mereka tidak mewarisi dinar atau dirham. Namun mereka mewarisi ilmu. Dan Rasul mengatakan innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah para pewaris para nabi, yang mereka mengambil ilmu dari para nabi. Maka demikian pula dari Rasulullah SAW. Maka kembalinya bahwa ilmu itu, hal ini menunjukkan bahasanya ilmu itu adalah kembali kepada qala Allah dan qala Rasulullah SAW. Ini merupakan warisannya Rasulullah adalah dua ini, Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dalam hal ini ini yang tentunya menjadi perhatian bagi kita, dengan yang dimana dengan ilmu itu adalah memberikan motivasi kepada kita untuk kita bisa berdiri di atas kaki sendiri dalam kita bersikap, dalam kita berbuat. Ini tidak akan kemudian terpengaruh dengan kanan kiri, tapi benar-benar dibangun di atas ilmu, bukan sebagai sekedar hanya dikatakan hamajun ra'ah atba'u kullin naikh. Ini hanya penggembira saja, mengikuti kepada siapa yang teriakannya paling keras, yang kelihatannya ini seperti itu, yang kemudian kita sendiri hakikatnya adalah tidak punya sikap, hanya mengikuti kemana angin itu bertiup. Ini kita lihat bagaimana para a'immah mereka kokoh dan tegar walaupun menghadapi berbagai fitnah-fitnah yang ada. Dan ini setelah Imam Malik dan berikutnya ini ternyata juga tidak sedikit yang kemudian mereka mendapatkan fitnah dari penguasa atau dari masyarakat yang ada pada saat itu. Nah, ini juga namun mereka juga ini kita lihat ketabahannya mereka ketika mendapatkan ujian-ujian seperti itu pun juga tidak kemudian tahrib, ya. Istilahnya kemudian menyusun kekuatan atau kemudian menghasung kepada manusia untuk belot dari penguasa dan misalnya, ini tidak seperti itu. Tetap digembala kepada prinsip dengan apa yang dituntunkan dari cahaya sunnah Rasulullah SAW ini. Ini khonafidin izakumullah sekilas tentang siapa itu Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dan sebenarnya kalau kemudian lebih detail lagi banyak ini tentang kepiawaian dan juga sejarah beliau di Darul Hijrah ini.
Jadi di Madinah. Yang sampai kemudian sesudahnya ini juga sampai hari ini merupakan markas ya, merupakan manba'ul wahyi, sumber wahyu turun dan run temurun sampai hari ini pun juga sangat dikenal. Ini ulama-ulamanya dari Madinah, dan kita mencoba untuk mengais dari warisan-warisan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan, taufik untuk kita bisa mengambil ilmu dan bisa mengamalkannya. Ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semuanya. Sebelum kita masuk pada bab terkait masalah targhib wa tarhib ini, Imam Al-Mundhiri. Ini barangkali wallahu ta'ala alam yang kita bahas. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq, sallallahu wasallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.